Kalau kita bangun tidur jam 3 atau jam setengah 2, begitu bangun, anak kita melihat kita. Pasti kenangan terbaik anak itu, alhamdulillah anak saya, alhamdulillah ayah saya itu tahajud. Itu akan terkenang sepanjang masa. Nah, jangan sampai sebaliknya, begitu anaknya bangun sholat, ternyata ibu saya itu masih ngorok, nggak sholat, anaknya disuruh sholat. Nah, jangan sampai ya. Tapi kalau pernah meninggalkan sholat beberapa kali, ya kita qodoi dan dibarengi dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Baik, oke, terima kasih Ustadz Azim atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu, nggak terasa sudah pukul 7 kurang 4 menit lagi ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz. Silakan Mas Adit. Ya, izin Ustadz satu pertanyaan lagi ya. Mohon izin Bapak Ibu yang tidak terbaca atau terlihat, mohon keredoan hatinya ya. Insya Allah bisa ditanyakan kembali nanti di pertemuan berikutnya. Dan silakan Bapak Ibu di-download link atau materinya. Terima kasih Mbak Cici sudah share link materi pagi hari ini di kolom chat. Ustadz, pertanyaan terakhir, izin tanya Ustadz, memakan larva dari lebah itu hukumnya halal atau haram ya Ustadz? Karena ada dari suatu daerah saya melihat orang memakannya Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz. Apa namanya? Larva. Larva dari lebah. Itu uletnya itu ya, apa namanya? Kayak bakalnya masih bayi. Oh, bayi ya. Bayinya lah. Itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa namanya, tawon itu bagian dari serangga. Berarti jangkrik, ya, kemudian apa lagi? Jangkrik, belalang itu ada yang mengatakan memandang itu seperti serangga. Berarti boleh. Dulu di daerah-daerah itu seperti itu ada. Kemarin bahkan ada yang laron gimana? Jangkrik gimana? Kemudian ada lagi, nanti beretek kemana-mana. Tapi kalau kita memahami di kitab Al-Hikam itu, kalau kita masuk pada kategori yang ragu, maka kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Saya sendiri berusaha seperti itu. Makanan yang kemudian kita tidak tahu dan meragukan, saya meninggalkan. Karena dak mayari buka ila mayari. Kita berusaha. Ya, berusaha. Ada banyak ya jenis makanan yang menjadi perdebatan para ulama. Termasuk apa namanya itu, kul itu apa, keong mas, apa keong, keong apa, ada bahasa Jawa itu kul, ya, kul. Itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang membolehkan tapi dengan catatan disembelih terdahulu. Nah, itu masuk kategori apa namanya, perdebatan para ulama ya. Yang jelas-jelas halal itu ya kan kakap itu, yang pilihan yang enak. Yang gurame Ustaz. Gurami, kemudian lili, mujair, kemudian kerapu, itu sudah yang enak. Ya, yang kita meragukan itu lebih baik kita. Karena apa? Ada dampaknya. Ada dampak. Perkara yang subhat saja, yang subhat itu remang-remang, itu ada dampak. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kama qala alaihi salatu. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mustaqillah ya'rifunna kata. Antara keduanya itu ada barang subhah. Subhah itu remang-remang, enggak jelas. Nah, maka kalau kita ragu sudah, kita lebih baik meninggalkan. Ada yang jelas, yaitu gurami sama apa, Mas Adit? Al-mujair. Mujair. Al-mujair itu Arab, al-mujair. Al-gurami. Ya, ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Azim, jazakallah khair ya, atas ilmunya pagi hari ini, atas jawaban-jawabannya. Insyaallah bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Ya, ada waktu Ustadz Azim sehat terus ya, jadi pahala untuk Ustadz Azim
pahala yang terus mengalir ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah masuk di penghujung acara ya. Kita tutup dengan doa ya, kita sempurnakan dengan doa Bapak Ibu. Tapi mohon izin Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu ya. Baik, informasi pertama Bapak Ibu ya, kami ucapkan Bapak Ibu terima kasih banyak yang sudah mendaftar haji melalui SQ Tours and Travel, dan kami masih menerima Bapak Ibu pendaftaran haji khusus ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar ya di akhir tahun ini, mudah-mudahan menjadi resolusi di akhir tahun dan di awal tahun yang baru di 2023, resolusi mendaftar haji. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal buat Bapak Ibu semua, hingga bisa naik haji. Amin ya rabbal alamin. Informasi berikutnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pastikan sudah mendownload aplikasi My ISQ ya. Bapak Ibu yang sudah daftar haji maupun yang belum daftar haji, pastikan sudah mendaftar atau mendownload aplikasi My ISQ. Di sana banyak video-video yang insya Allah bermanfaat, banyak aplikasi yang seperti Al-Quran, Asmaul Husna, Arah Kiblat, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, silakan download di Play Store atau di iOS untuk iPhone. Ini yang biru, kartu yang belum mendaftar haji Bapak Ibu. Daftar haji di SQ maksudnya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah daftar haji, Bapak Ibu boleh cek sudah mendapat kartu hajinya, yaitu berwarna gold. Pastikan Bapak Ibu bisa mengecek langsung di profile My HQ aplikasi. Terima kasih. Informasi terakhir Bapak Ibu, setelah ditutup doa seperti biasa, kita ada open table sharing session seputar haji dan umroh. Pagi ini membahas tentang penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji. Nah, ini masih dalam usulan. Pak Solihin, mungkin boleh diceritakan sedikit tentang tema pagi hari ini, silakan. Ya, ini kan 2023 untuk penyelenggaraan ibadah haji segera akan kita lalui gitu ya, segera akan kita laksanakan maksud saya. Kemudian kan kabarnya Januari itu akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah terkait dengan kapan berangkatnya, kemudian termasuk harganya. Nah, ini emang isunya yang bulan Desember ini luar biasa ya, terkait dengan penyesuaian perjalanan harga atau ongkos hajinya pada saat pelunasan maupun pada saat pendaftaran. Itu menjadi isu utama yang terus dibahas oleh pemerintah ya, baik yang haji khusus maupun haji reguler. Ya, manakala kita ngomong BP ya, biaya perjalanan ibadah haji, itu otomatis kan haji reguler dan haji khusus nanti akan di ketentuannya peraturan pemerintah. Nanti kita bahas nanti beberapa pendapat dari berbagai pihak ya, dari Kementerian Agama dan dari anggota Komisi 8 DPR RI gitu. Nanti ikuti setelah sesi doa ya. Bismillah. Baik, terima kasih Pak Solhin atau Om Sol ya, yang nggak capek-capek, yang nggak bosan-bosan nih nemenin kita menginformasikan update-update haji yang terbaru. Bapak Ibu yang tidak bisa mengakses untuk nomor porsinya, boleh hubungi tim TC ya untuk My ISQ-nya, TC atau Sales ISQ Tours. Nanti insya Allah langsung kita tangani. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Azim, mohon izin ditutup doa untuk pertemuan kita pada pagi hari. Fadol Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam mengkaji, memahami, mendalami kitab Ihya Ulumuddin yang hari ini membahas tentang syariat, dan kita sudah membahas tentang berbagai jenis ibadah. Mudah-mudahan itu menjadi cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Nah, sebelum saya tutup, ada pernyataan para ulama, bunyinya begini. Ya, bunyinya begini. Al ilmu salatatu asbah. Ilmu itu ada 3 jengkal. Pertama, man dakhala fi syibri al awal takabbara. Barang siapa yang masuk pada jengkal pertama, dia itu menjadi sombong. Jadi orang yang memiliki ilmu
yang baru, pemula, itu akan melahirkan kesombongan, sehingga gampang menuduh orang sesat, gampang orang dituduhnya keluar dari Islam dan masuk neraka, dan akan melahirkan kesombongan. Dia merasa lebih dari yang lain. Dan itu biasanya muncul ya di permukaan karena masih dangkal. Yang kedua, wa man dakhala fi asyibri atani tawadhu'a. Siapa yang masuk pada kategori yang kedua, ya, jengkal kedua, tawadhu'a. Tawadhu'a itu memiliki rasa andap asor atau memiliki rasa tawadhu, ya, tidak pernah berpikir lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, wa man dakhala fi sibri atsari alima annahu ma ya'lam. Dan kategori yang ketiga, orang yang sudah ilmunya itu mantap, ilmunya itu sudah mapan, dia merasa dirinya tidak berilmu. Nah, nanti kita akan tahu kita ini kapasitasnya seperti apa. Kalau masih sering menghukumi orang lain, nah ini sesat, itu berarti masih level pertama, ya. Yang kedua, melahirkan tawadhu, yang ketiga akan melahirkan mengetahui bahwa diri kita itu tidak tahu. Sama persis dengan kita semakin di tengah lautan akan semakin, ya, akan semakin jauh, ya, akan semakin tidak tahu diri kita sendiri. Semakin banyak ilmunya akan semakin kurang, akan semakin kurang, akan semakin kurang. Berarti orang tersebut pada level ketiga. Kemudian semakin, ya, saya mengutip dari pernyataan ulama ini, ya. Kemudian di sini semakin kecil pikiran, semakin sedikit ilmu. Semakin besar kesombongan, semakin bertambah keangkuhan. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa, ya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memperbaiki akhlak kita, dan memperbanyak rezeki dan memperbanyak keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علما لدني والمشرب الهني يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها أن الطعن والطاعون والسائر أنواع بلاء يقول يا الله يا من أمر بين الكاف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها من في أمور دين دنيانا وأخوانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا بحج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقول بها لكل عسر يسرا ولكل دواء لكل مقام ولكل شقاء شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا كريم أكرمنا يا الله، يا الله يا رحمن ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur, berkah usianya, berkah keluarga. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.